Start ya. Got it. Shalom. Shalom. Selamat malam, Bapak Ibu, Oma. Malam juga, Pak Apri. Puji Tuhan ya, kita masih terus diberikan kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Ya, firman Tuhan penting dalam kehidupan kita. Jadi ketika ada kesempatan untuk mendengar firman Tuhan, itu adalah kesempatan yang indah. Ya, seperti itu kesempatan yang berharga. Itu seperti kita menemukan emas yang berharga dan bernilai dalam kehidupan kita. Ya, jangan sia-siakan ya kesempatan untuk ibadah, kesempatan untuk kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya. Kapan lagi ya? Baik, kita akan mulai persekutuan doa kita pada malam hari ini. Ada yang mau pimpin dalam doa? Silakan. Saya deh. Ya. Puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang indah Tuhan berikan bagi kami ya Tuhan. Sepanjang hari Tuhan telah pimpin dan berkati kami dengan apa yang kami butuhkan ya Tuhan. Ini saatnya kami mau belajar firman-Mu. Bukalah pintu hati kami Tuhan. Berkati kami semua Tuhan supaya kami bisa menerima dan melakukan pelajaran yang malam hari ini akan diberikan oleh hamba-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon supaya saudara-saudara kami yang lain juga bisa ambil bagian, karena saat ini adalah pelajaran yang sangat bagus yang harus kita dapatkan. Mungkin berapa tahun lagi baru bisa belajar tentang reinkarnasi Tuhan Yesus jadi manusia. Biarlah Tuhan berikan kami kemampuan untuk mengerti dan melakukannya. Berkati hamba Tuhan yang akan menyampaikannya, Pak Apri, supaya beliau diberikan kesabaran untuk membimbing kami untuk mengajarkan yang kebaikan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan doa ini. Amin. Amin. Ya. Jadi bukan reinkarnasi ya, Oma, inkarnasi. Inkarnasi, iya, salah. Maaf. Ya. Maaf. Ini seri kedua kita berbicara tentang siapakah Yesus. Ya, kalau seri pertama berbicara tentang prainkarnasi. Sebelum Tuhan Yesus berinkarnasi menjadi manusia. Ya, itu. Nah, sekarang hari ini siapakah Yesus? Ya, dalam inkarnasi atau menjelma menjadi manusia. Ya. Kita buka Alkitab kita dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14. Ya, di layar sudah ada Yohanes 1 ayat yang ke-14. Saya akan bacakan untuk kita semua. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, Bapak Ibu, Oma perhatikan kata firman itu telah menjadi manusia. Ya, bagian ini berbicara tentang Natal, ya, tentang kelahiran Tuhan Yesus. Ya, nah ada 3 hal yang bisa kita pelajari berkaitan tentang firman menjadi manusia. Yang pertama, artinya adalah menambahkan hakikat, ya. Yesus menambahkan hakikat atau natur manusia itu pada dirinya. Ya. Jadi ketika firman itu telah menjadi manusia, maka natur atau hakikat manusia itu ada pada diri Tuhan Yesus. Ditambahkan, ya. Tetapi bukan berarti menghilangkan hakikat atau natur Allah pada dirinya. Ya. Perhatikan baik-baik, ya. Jadi ketika firman itu menjadi manusia bukan berarti kemudian hakikat atau natur Allah pada diri Tuhan Yesus kemudian hilang. Ya.
bukan menghilangkan sisi keilahian pada diri Tuhan Yesus. Ya, sisi keilahiannya itu apa? Seperti yang saya jelaskan dalam minggu lalu, bahwa firman itu adalah Allah. Ya. Bukan berarti ketika firman itu telah menjadi manusia, maka sisi keilahian Tuhan Yesus yang adalah Allah itu kemudian hilang pada dirinya yang sudah menjadi manusia. Ya. Tetap doktrin yang paling utama tentang kristologi, tentang Kristus adalah Yesus adalah 100% Allah sejati dan 100% manusia sejati. Ya, ini yang harus kita pahami. Nah, coba perhatikan kata menjadi. Ya. Bapak Ibu, Oma, perhatikan kata firman itu telah menjadi dikatakan. Garis bawahi kata menjadi. Ya. Nah, ada seorang hamba Tuhan yang menjelaskan kata menjadi ini simpel, sederhana. Supaya memudahkan kita untuk memahami dan mengerti tentang arti kata menjadi ini. Ya, kata menjadi itu digunakan dalam dua arti. Yang pertama, kalau kita berkata nasi sudah menjadi bubur. Ya, kan ada istilah nasi sudah menjadi bubur. Apa maksudnya? Nasi sudah menjadi bubur. Ada kata menjadi di situ ya. Itu. Ini istilah yang pertama. Ya, berkaitan tentang kata menjadi. Nasi sudah menjadi bubur. Artinya apa? Artinya apa? Ada yang mau jawab? Nasi sudah menjadi bubur itu artinya apa? Nah, Bapak Ibu Oma, nasi sudah menjadi bubur itu artinya begini. Mulanya itu adalah nasi. Ya. Dan setelah itu kemudian ada bubur. Jadi bubur. Ya. Ketika jadi bubur, nasinya masih ada? Nasinya nasi bubur jadinya. Sudah nggak ada, ya. Itu. Tapi jadi bubur. Nggak bisa kembali lagi menjadi nasi. Ya, itu. Nasinya hilang. Tidak ada lagi. Yang ada adalah bubur. Ya, itu artinya yang pertama, kata menjadi. Ya, nasi sudah menjadi bubur. Ya, pertama nasi, kemudian sudah menjadi bubur. Ya, itu. Ketika sudah menjadi bubur, maka nasinya sudah nggak ada lagi. Nasinya sudah hilang, tidak ada lagi. Ini pengertian yang pertama tentang kata menjadi. Nah, pengertian yang kedua tentang kata menjadi, misalnya contohnya, kalau saya berkata begini, tahun lalu saya menjadi pendeta. Ya, itu. Maka yang mula-mula adalah saya di situ. Tahun lalu saya menjadi pendeta. Dan setelah itu tetap ada, sayanya tidak hilang. Tidak sama seperti tadi nasi menjadi bubur. Ketika sudah menjadi bubur, maka nasinya hilang. Itu, ya. Tapi ketika kalimat ini berkata, tahun lalu saya menjadi pendeta. Mula-mulanya ada kata saya. Setelah menjadi pendeta, tetap ada saya. Atau sayanya hilang? Tetap ada. Tetap ada. Ya, itu. Tetapi ditambahkan dengan jabatan pendeta. Sayanya nggak hilang, hanya ditambahkan dengan jabatan pendeta. Nah, kita kembali lagi ke ayat 14 tadi dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Mana pengertian menjadi
yang bisa dipakai dalam konteks firman itu telah menjadi manusia? Yang pertama atau yang kedua? Nasi sudah menjadi bubur atau pengertian yang kedua? Tahun lalu saya menjadi pendeta. Tahun lalu. Yang kedua ya, itu. Kalau firman itu telah menjadi manusia, kalau kita gunakan ya arti yang pertama, maka ketika firman itu menjadi manusia, firmannya itu hilang. Yesus betul-betul menjadi manusia 100%, tapi nggak ada natur Allahnya. Karena natur Allah pada diri Tuhan Yesus yang telah menjadi manusia itu hilang. Ya. Tapi kalau kita pakai pengertian kata menjadi yang kedua, ya dikaitkan tentang firman itu telah menjadi manusia, maka firmannya itu tetap ada ketika menjadi manusia? Tetap ada? Firmannya. Pada waktu Yesus menjadi manusia, keilahiannya, hakikatnya, natur Allahnya, itu masih ada pada diri Tuhan Yesus yang telah berinkarnasi menjadi manusia? Masih. Ya. Itu. Bahkan tidak berkurang sedikit pun. Meskipun Yesus sudah berinkarnasi menjadi manusia 100%, pada diri Tuhan Yesus yang sudah menjadi manusia tetap natur Allah. Yesus sebagai Allah 100%, hakikat Allahnya, keilahiannya itu tetap 100% ada pada diri Tuhan Yesus yang sudah berinkarnasi menjadi manusia. Ya? Itu. Paham maksudnya? Paham atau bingung ini? Ya. Jadi ketika firman itu dikatakan telah menjadi manusia, ya, maka yang pertama yang perlu kita pahami adalah tidak menghilangkan hakikat natur Allah atau keilahian Allah pada diri Tuhan Yesus. Ya, itu. Jadi firman itu telah menjadi manusia, itu menambahkan. Ya, itu menambahkan. Tadi dikatakan, firmannya nggak hilang. Itu. Keilahiannya nggak hilang, hanya menambahkan tadi dikatakan apa? Menambahkan hakikat atau natur manusia pada diri Tuhan Yesus. Ya, itulah sebabnya tadi saya katakan doktrin Kristen tentang Kristologi adalah 100% Allah sejati dan 100% manusia sejati. Ya, itu. Kemudian yang kedua, garis bawahi kata manusia. Ya, firman itu telah menjadi manusia. Ya, tadi yang kita garis bawahi adalah kata menjadi. Ya, sekarang garis bawahi kata manusianya. Itu. Jadi, ketika firman itu telah menjadi manusia, itu betul-betul menjadi 100% manusia sejati. Ya, bukan menjadi manusia setengah dewa. Atau bukan ketika Yesus berinkarnasi menjadi manusia, manusia yang dimaksud itu bukan 50% Yesus menjadi manusia, hanya memakai tubuhnya. Ya, tubuh ininya dipakai. Tapi 100% itu ditaruh Allah, natur Allah. Enggak. Itu. Tapi ketika firman itu telah menjadi manusia, itu betul-betul 100% menjadi manusia. Jadi ketika firman itu telah menjadi manusia, bukan berarti kemudian Yesus menjadi manusia setengah dewa. Ya. Nah, kata manusia dalam terjemahannya itu adalah flesh. Jadi dalam
terjemahan aslinya atau dalam terjemahan bahasa Inggris itu menggunakan kata flesh, ya, jadi daging. Itu. Ya, jadi firman itu telah menjadi daging. Ya, itu. Nah, daging ini tubuh, ya, tubuh manusia maksudnya seperti itu, ya. Nah, dalam tulisan-tulisan Rasul Paulus biasanya kata daging itu sering dikaitkan dengan keberdosaan manusia. Coba kita lihat Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Ya. Seringkali jangan hidup menurut daging, karena ada kata-kata seperti itu kan? Ya, tapi hiduplah menurut roh. Ya. Kalau dalam tulisan Rasul Paulus, daging itu, flesh, itu seringkali dikaitkan dengan keberdosaan manusia. Coba lihat, kita baca. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Pakai bahasa Indonesianya bisa? Nah, kalau kita buka ya, Galatia. Nah, ini Galatia 5 ayat 19 sampai 21 dikatakan perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan. Ya, jadi daging, ya, kata daging kalau dalam tulisan Rasul Paulus itu selalu dikaitkan tentang dosa. Ya, jadi kalau kita hidup dalam daging itu kita artinya hidup dalam dosa. Ya, itu. Contohnya di situ dikatakan perbuatan daging telah nyata. Ya, perbuatan daging atau perbuatan dosa itu apa saja? Di situ dikatakan percabulan, ya, kecemaran. Kemudian apa lagi? Hawa nafsu. Kemudian apa lagi? Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, ya, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, ya, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, rupa-rupanya ini menjadi sebuah kesaksian Rasul Paulus. Dulu dikatakan, ya, sebelum percaya kepada Tuhan, saya hidup di dalam perbuatan daging. Saya hidup di dalam dosa, dikatakan. Makanya dikatakan di dalam ayat yang ke-21, seperti yang telah kubuat dahulu. Jadi rupa-rupanya yang dijelaskan perbuatan daging, jenis-jenis perbuatan daging yang dijelaskan di atas itu, ya, itu juga dulu. Ya. Sebelum percaya kepada Tuhan itu dilakukan oleh Rasul Paulus, tapi setelah percaya kepada Tuhan berubah. Dia tidak melakukan lagi itu, tapi dia lebih hidup menuruti kata roh. Ya, itu. Jadi daging, ya, menurut Rasul Paulus itu dikaitkan dengan dosa. Tetapi apakah ketika firman itu telah menjadi manusia? Ya, tadi kata manusia itu dalam bahasa aslinya atau dalam terjemahan bahasa Inggris flesh, daging. Apakah artinya berdosa? Ya. Jelas enggak ya? Itu karena tadi di awal dikatakan ada natur Allahnya. Ya. Meskipun Yesus telah menjadi manusia, tetapi dia tidak hidup di dalam daging. Ya, meskipun firman itu Yesus telah menjadi manusia, saudara, manusia betul-betul dikatakan
ada di dalam dunia menjadi manusia sama seperti kita, dikatakan, tapi dia tidak hidup di dalam daging. Ya. Jadi pengertian daging di sini, firman itu telah menjadi manusia, itu bukan berbicara tentang keberdosaan. Itu bukan berbicara tentang perbuatan dosa. Tapi kata daging ya atau manusia atau daging dalam Yohanes 1 ayat 14 ini memiliki arti adalah the whole man. Artinya manusia seutuhnya. Ya. Firman itu telah menjadi manusia seutuhnya. Firman itu telah menjadi 100% manusia sama seperti kita. Nah, saudara, manusia itu memiliki apa saja sih? Apakah hanya memiliki tubuh? Saudara, apakah manusia hanya memiliki tubuh? Pada diri Oma, pada diri Pak Kim Sen, sebagai manusia, pada diri Bu Priska, pada diri Pak Alfred, pada diri Bu Leni, sebagai manusia, apakah hanya memiliki tubuh? Kalau hanya memiliki tubuh, itu artinya sebenarnya kita adalah makhluk mati. Pada diri manusia itu bukan hanya tubuh, seperti yang kita lihat ini, fisik ini, ya. Tapi pada diri manusia ada yang disebut dengan jiwa dan roh. Itu, ya. Jadi ketika firman itu telah menjadi manusia, 100% manusia, itu artinya the whole man. Artinya Yesus menjadi manusia seutuhnya. Bukan tubuhnya manusia yang diisi kemudian dengan natur Allahnya, saudara. Tapi tubuh menjadi manusia, saudara, yang betul-betul memiliki tubuh, jiwa, dan roh. Ya. Coba baca Ibrani 2. Ayat 14 sampai 17. Ibrani 2. Ibrani 2 ayat 14 sampai 17. Oke. Nah, anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. 17 ya Pak. Ya, terus sampai 17 sama. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Ya, coba perhatikan dikatakan ayat yang ke-14, maka ia juga menjadi sama dengan mereka. Ya, mereka itu siapa? Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Maka ia, yang dimaksud dengan ia adalah Yesus, menjadi sama dengan mereka. Menjadi sama dengan anak-anak itu yang adalah anak-anak dari darah dan daging manusia maksudnya. Ya, itu menjadi sama dengan manusia. Itu. Ya, ketika firman itu telah menjadi manusia, maka dia betul-betul menjadi manusia seutuhnya. Maka disebut adalah 100% manusia sejati. Itu. Makanya kemudian ayat yang ke-17 dikatakan, itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Ya.
Yesus dikatakan harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Apa yang disamakan? Sama-sama manusia seutuhnya. Ya, ketika firman itu telah menjadi manusia, bukan hanya firman itu telah menjadi tubuh manusia, ya, tetapi menjadi the whole man, menjadi manusia seutuhnya. Pada diri Tuhan Yesus itu ada tubuh, yang telah menjadi manusia itu ada tubuh, ada jiwa dan roh, sama seperti kita. Itu. Yang membedakan adalah jangan lupa, ya, kalau kita ini nggak ada natur Allahnya, ya, itu. Tapi Yesus ada natur ilahinya, itu, ya. Makanya ketika Yesus ada di dalam dunia ini, itu nggak pernah bisa dipisahkan antara natur Allah dan natur manusia, ya. Makanya ketika ada seorang yang lumpuh, dalam Yohanes itu dikatakan 38 tahun lamanya dari kecil, ya. Ketika Yesus mengatakan bangkit, bangun dari tilammu, maka kemudian orang itu sembuh. Ya, kenapa? Karena pada diri Tuhan Yesus ada natur Allah. Ya, hanya Allah yang bisa menyembuhkan orang yang lumpuh 38 tahun lamanya itu. Kalau nggak ada natur Allah, mana bisa ya? Ya, kemudian dikatakan Yesus mati ketika menjadi manusia. Kenapa? Ingat, ada natur manusianya. Itu. Ya. Jadi ini dua sisi, natur Allah dan natur manusia, ini dua sisi yang nggak bisa dipisahkan pada diri Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Ya. Itu. Jadi ketika firman itu telah menjadi manusia, itu artinya the whole man. Betul-betul menjadi manusia seutuhnya. Ya, karena kenapa harus disampaikan seperti itu? Karena ada pandangan, ya, pada zaman itu namanya pandangan docetism. Docetism yang mengatakan bahwa nggak mungkin. Ya, jadi ajaran ini mengatakan bahwa docetism itu ajaran yang mengatakan bahwa Yesus Kristus cuma kelihatannya saja mempunyai tubuh manusia. Jadi kelihatannya saja mempunyai tubuh manusia, tetapi sebetulnya itu bukan betul-betul tubuh. Ya, itu. Di latar belakang ini filsafat Yunani. Ya, jadi pengajaran docetism ini mengatakan bahwa Yesus itu cuma kelihatannya saja mempunyai tubuh manusia, tapi dia bukan. Ya, hanya kelihatannya. Itu. Tapi bukan betul-betul itu tubuh manusia seperti yang kita pakai ini. Kenapa? Itu dilatar belakangi oleh filsafat Yunani yang menganggap bahwa ada keterpisahan antara Allah yang suci itu dengan matter, ya, dengan zat atau kita manusia yang ada di dalam dunia ini yang sudah penuh dengan dosa. Tubuh ini dosa bagi mereka. Nggak mungkin Allah yang suci itu yang berada di atas itu kemudian turun ke bawah, kemudian menjadi manusia sama seperti kita. Ini manusia yang berdosa, nggak mungkin. Itu. Nggak mungkin Allah itu bersatu dengan tubuh. Ya. Allah yang suci yang ada di atas itu kemudian turun bersatu dengan tubuh menjadi manusia, itu nggak mungkin. Tapi jelas dikatakan, ya, ini ingin mematahkan pengajaran itu, docetism, bahwa firman itu betul-betul menjadi manusia. Ya. The whole man. Tadi dikatakan dalam Ibrani disamakan, ya, dengan kita, dengan manusia. Itu. Nah, ini yang kedua, ya, itu. Kemudian yang terakhir, kita kembali ke dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ya, garis bawahi kata diam. Ya, itu. Kata diam itu dalam bahasa aslinya artinya tabernakel. Ya. Itu. Artinya berkemah.
Jadi firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Artinya Tuhan mendirikan kemah di bumi. Tuhan mendirikan kemahnya. Tuhan berkemah di antara kita manusianya. Ya. Itu. Artinya Yesus yang tidak bisa disentuh, Yesus yang tidak terbatas itu kemudian membangun kemah di bumi, ada di antara kita manusia ini menjadi terbatas. Ya. Allah yang nggak bisa disentuh itu kemudian membangun kemahnya di bumi, ada di antara manusia yang berdosa, ada di antara kita ini menjadi bisa disentuh. Ya. Bahkan ada seorang wanita yang menyentuh jubah Tuhan Yesus. Kalau dalam zaman perjanjian lama, Allah bisa disentuh enggak? Nggak bisa. Hah? Nggak bisa. Jangankan nyentuh, lihat saja. Ya, ketika berjumpa dengan umatnya, apakah umatnya bisa melihat Allah? Enggak. Pada waktu zaman perjanjian lama, mendengar suaranya bisa? Bisa. Tapi melihat? Tidak. Tidak. Kapan kita bisa melihat lagi? Nanti. Di Yerusalem baru. Dikatakan kita bisa bertemu muka dengan Tuhan. Tapi zaman perjanjian lama, kehadiran Allah itu dilambangkan dengan apa? Tiang awan. Tiang api. Ada di depan umatnya. Itu artinya bahwa Allah hadir. Memimpin kehidupan umatnya. Ketika Allah hadir dalam tiang awan dan tiang api, siapa yang berani melawan umatnya? Ya, Allah hadir apa? Dalam zaman perjanjian lama, tabut Allah. Itulah sebabnya kemanapun juga tabut Allah itu harus dibawa oleh bangsa Israel. Dengan cara yang suci, dengan cara yang benar. Yang membawa tabut Allah itu harus imam. Harus menyucikan diri, harus mengkuduskan diri. Ketika tabut Allah ada di tengah-tengah umatnya, siapa bangsa yang bisa melawan bangsa Israel? Nggak ada. Karena Allah yang berperang melawan mereka. Kemudian apalagi representasi kehadiran Allah pada zaman perjanjian lama apa? Bait Allah. Itu. Apakah yang bisa masuk ke ruang Maha Kudus? Itu sembarang orang? Nggak bisa. Umat hanya ada di pelataran. Itu. Yang bisa masuk ke ruang Maha Kudus hanya imam yang ditugasi. Dia pun harus menyucikan hati. Itu. Ya. Jadi tiang awan, tiang api, tabernakel, tabut Allah, bait Allah, kemah suci, itu lambang representatif kehadiran Allah. Tetapi sekarang, saudara, dikatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia. Dia berkemah, dia membangun tabernakel, dia membangun tabut Allah, dia membangun bait Allah, yang adalah dirinya sendiri dan betul-betul ada di antara manusia. Itu, ya. Itu artinya apa? Allah yang pencipta dunia dan manusia itu turun ke dalam dunia ciptaannya dan menjadi ciptaannya. Itu. Allah yang tidak terbatas menjadi terbatas. Saudara, bukankah kita adalah manusia yang terbatas? Betul? Ya. Tapi Allah yang tidak terbatas itu kemudian berkemah di antara umatnya. Itu. Menjadi manusia dan diam di antara umatnya, itu menjadi yang terbatas adanya. Allah yang jauh menjadi dekat. Allah yang tidak bisa dijumpai dulu. Tetapi kemudian pada diri Tuhan Yesus. Allah itu kemudian Tuhan Yesus yang adalah manusia dikatakan. Yang adalah Allah menjadi manusia itu menjadi dekat. Ya,
Allah yang transenden, yang jauh itu. Kemudian menjadi Allah yang imanen, Allah yang dekat dengan manusia. Allah yang tidak dapat disentuh itu. Jangankan disentuh. Ketika manusia melihat kemuliaan Allah saja, bisa mati. Sekarang dia berkemah di antara umatnya. Ya, bisa disentuh. Apakah waktu Yesus hadir di dalam dunia bisa disentuh? Bisa. Bisa. Ketika dia menjelma menjadi manusia, ketika dia berinkarnasi menjadi manusia, bisa disentuh oleh murid-muridnya? Bisa. Bisa. Itu. Ya. Bapak Ibu, apa yang kita takutkan? Ini artinya bahwa Allah Immanuel, Allah yang menyertai. Ketika Yesus menjadi manusia, dia juga merasakan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh manusia. Dia juga merasakan pergumulan-pergumulan. Dia juga merasakan kesakitan yang dialami manusia. Dia juga merasakan penderitaan. Apalagi ketika dia menuju kepada kayu salib. Betapa menderitanya dia. Dia merasakan itu. Artinya Allah yang kita sembah adalah Allah yang pernah merasakan apa yang dirasakan oleh manusia, sehingga dia adalah Allah yang mengerti, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah dia pernah lapar? Pernah. Ketika dia berpuasa selama 40 hari. Kemudian laparlah dia, dikatakan. Kenapa Yesus yang adalah Allah bisa lapar? Ingat, firman itu telah menjadi manusia. Ada natur manusia 100% the whole man seutuhnya pada diri Tuhan Yesus. Jadi Allah yang kita sembah adalah Allah yang dapat mengerti perasaan kita. Amin. Dia pernah merasakan apa yang kita rasakan. Apakah Yesus pernah menangis? Menangis? Pernah. Ya. Lapar? Pernah. Menderita? Pernah. Ya, itu. Kenapa? Karena dia diam, dikatakan, di antara kita. Dia membangun kemahnya. Dia kemudian berkemah di antara kita manusia di dunia ini. Itu. Apa yang kita takutkan? Kalau dikatakan bahwa dia diam di antara kita. Jangan takut Bapak Ibu dalam menghadapi kehidupan ini. Amin. Ada Allah Immanuel yang dari perjanjian lama sampai sekarang tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia menyertai kita. Ya. Itu bagian yang kedua ya. Firman telah menjadi manusia. Artinya ketika dia menjadi manusia, ingat naturnya Allah. Natur Allahnya tetap ada. Tetap ada pada dirinya. Itulah sebabnya Yesus dikatakan 100% Allah sejati, manusia sejati. Ketika Yesus menjadi firman itu telah menjadi manusia, artinya betul-betul bukan 50% menjadi manusia, tapi 100%. Ya, the whole man. Pada diri Tuhan Yesus ada tubuh yang telah menjadi manusia, ada roh dan jiwa. Kemudian apa? Ketika firman itu telah menjadi manusia, dia membangun kemah di antara manusia. Artinya dia betul-betul hadir. Ya, itu. Di dalam dunia ini. Allah yang tidak dapat disentuh, tidak dapat dilihat, sekarang bisa dilihat melalui kehadiran Tuhan Yesus yang menjelma berinkarnasi menjadi manusia. Ya, inilah seri kedua berkaitan tentang Yesus berinkarnasi menjadi manusia. Kalau yang pertama sisi keilahiannya ya yang kita bahas ya. Dan saya percaya apa yang saya jelaskan bisa kita mengerti, amin. Ya, bisa kita pahami ya dalam kehidupan kita. Amin.
Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita masuk dalam doa-doa. Syafaat kita. Oma gimana? Sudah sembuh sakitnya? Kakinya udah sembuh, tapi perutnya mules lagi. Nah, mulai kita doakan ya malam hari ini supaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah kan? Tadi dikatakan? Tidak. Dulu sekarang dan bahkan sampai selama-lamanya menjamah memberikan kesehatan buat Oma ya. Ya, amin. Mari Bapak Ibu saya ajak untuk kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa-doa syafaat kita. Yang pertama, mari kita doakan bangsa dan negara kita. Apapun yang Bapak Ibu Oma ingat tentang pergumulan bangsa dan negara kita, kita bawa ke dalam tangan kasih Tuhan. Kita berdoa untuk COVID yang belum berlalu, bahkan ada varian baru Omikron yang berkembang, kita berdoa supaya cepat reda ya COVID-19 atas bangsa dan negara kita. Kita berdoa supaya perekonomian boleh stabil. Ya, kita berdoa untuk pemimpin bangsa dan negara kita dari mulai Presiden Bapak Jokowi sampai pemimpin-pemimpin daerah, terutama juga di mana kita berada di Tangerang. Ya, kita doakan para pemimpin ya Kota Tangerang juga. Mari kita berdoa juga untuk vaksinasi booster secara khusus. Ya, kita berdoa supaya semuanya boleh berjalan dengan baik, setiap warga boleh mengambil bagian, setidaknya aktif, ya, untuk menjadi bagian yang mencegah berkembangnya COVID-19, dan juga setiap kita boleh menjaga prokes, protokol kesehatan yang ada. Mari saya mengajak untuk setiap kita berdoa bersama-sama untuk hal ini. Amin. Berdoa itu untuk bangsa dan negara kami. Ya, berkati. Sekarang COVID merajalela lagi Tuhan. Kami mohon belas kasihan buat setiap warga menjaga prokes. Ya Tuhan, COVID ini Tuhan itu aktif dalam menjadi bagian yang mencegah COVID-19 Omikron sekarang Tuhan. Bapak Tuhan tolong berkati. Perekonomian juga boleh sedang berjalan, terima kasih. Kota Tangerang, kesejahteraan Tuhan. Biarlah boleh tetap ada. Akan pengaruh kita. Berdoa untuk booster. Biarlah boleh, tiap kami boleh mengambil bagian vaksin booster ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pindah tetap Presiden diberikan tanggung jawab. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk ekonomi supaya pulih kembali ya Tuhan, dengan perekonomian pulih, tidak banyak orang yang menderita kesulitan pekerjaan dan lain. Mari kita berdoa, pokok doa yang kedua, kita berdoa untuk gereja kita, biarlah boleh menjadi gereja yang disukai, baik jemaat Tuhan boleh menyukai gereja ini, merasa memiliki, dan juga terlibat aktif dalam ibadah, dan juga pelayanan melalui gereja Tuhan di tempat ini. Kita berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan, yang melayani di tempat ini, guru-guru sekolah minggu. Kita berdoa untuk para aktivis, kita berdoa untuk para diaken, kita berdoa juga untuk para pengerja, keluarga Bapak Alfred, keluarga Bapak Dika. Kita bawa ke dalam tangan kasih Tuhan supaya mereka tetap setia, supaya mereka tetap semangat dalam melayani Tuhan. Ya, kita berdoa juga untuk setiap umat Tuhan, biarlah mereka boleh bertumbuh dalam iman dan kerohanian melalui gereja Tuhan di tempat ini. Kita berdoa untuk semua ibadah-ibadah yang ada, baik tengah minggu, baik ibadah minggu, ibadah sekolah minggu, yang menjadi ibadah-ibadah yang disukai setiap umat Tuhan, menjadi ibadah-ibadah yang dirindukan, untuk mereka boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk pokok doa yang kedua ini, bersama-sama kepada Tuhan.
Tuhan, kami datang kepadamu, menaikkan doa kami, gerejamu di tempat ini. Biarlah boleh menjadi gereja yang disukai oleh setiap umat Tuhan. Dan menjadi gereja yang disukai oleh lingkungan di mana gerejamu berada, Tuhan. Kami berdoa untuk setiap para hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat ini. Kami berdoa untuk para diaken, kami berdoa untuk guru-guru sekolah minggu, para aktivis, para pelayan-pelayan Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk pengerja Tuhan, para diaken. Biarlah kami boleh bergandengan tangan Tuhan, dan kami tetap boleh setia, kami boleh tetap semangat dalam melayani Engkau Tuhan, untuk terus boleh memikirkan apa yang menjadi tanggung jawab yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kami berdoa untuk semua ibadah yang ada, biarlah menjadi ibadah yang disukai, menjadi kerinduan bagi setiap umat Tuhan untuk membentuk diri belajar kebenaran firman Tuhan melalui setiap ibadah-ibadah yang ada, Tuhan. Berkati Tuhan, Engkau memberkati setiap pertumbuhan iman dan kerohanian setiap umat Tuhan tempat ini. Biarlah boleh semakin maju, bukan menjadi mundur, Tuhan. Tapi mereka boleh tetap setia mengasihi Engkau, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan, kami bersyukur. Mari Bapak, Ibu, Oma, kita berdoa untuk pergumulan. Kalau ada pergumulan kita hari ini, malam hari ini, sampaikan itu kepada Tuhan. Ya, kalau kita ingat juga ada jemaat atau saudara seiman kita yang sedang menghadapi pergumulan, bawa kepada Tuhan. Ya, kita berdoa untuk pergumulan apapun juga. Dia adalah Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kita. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan yang terus memberikan kekuatan. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Pergumulan ekonomi, pergumulan keluarga, pergumulan apapun kita bawa kepada Tuhan. Mari masing-masing kita berdoa, menyerahkan setiap pergumulan kita kepada Tuhan. Setelah pokok doa yang ketiga ini, nanti saya akan tutup ibadah persekutuan doa pada malam hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami membawa setiap pergumulan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan, setiap umat-Mu yang bergumul ekonomi, keuangan, Tuhan tolong ya Bapak. Kami imani, kami percaya bahwa Tuhan pelihara mereka, mencukupkan makan dan minum mereka, Tuhan. Pergumulan keluarga, bila Tuhan Kau berkati, supaya Tuhan tetap menjadi kepala keluarga dalam kehidupan keluarga setiap umat di tempat ini. Biarlah keharmonisan Tuhan ada dalam setiap keluarga di tempat ini ya Bapak. Kami berdoa juga untuk pergumulan rumah, pergumulan pekerjaan, Tuhan Kau berkati usaha tengah-tengah COVID-19 ini. Kami percaya bahwa Tuhan tak memberkati pekerjaan dan usaha kami ya Bapak. Pergumulan apapun yang lain, Tuhan, selalu ada jalan keluar dalam Tuhan. Tidak ada pergumulan atau permasalahan yang abadi yang kami hadapi dalam hidup ini, Tuhan. Tapi kami percaya bahwa pertolongan Tuhan itu yang kekal. Penyertaan Tuhan yang kekal, yang tidak pernah berubah, Tuhan, dulu, sekarang, dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang kami tetap mengimani bahwa kuasa-Mu tetap nyata sampai detik ini, Tuhan. Tidak Allah yang tidak terbatas itu tetap ada pada diri Tuhan Yesus. Ya Bapak, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia, dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih. Tuhan Yesus, kami membawa setiap pergumulan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami imani, kami amini bahwa ada jalan keluar di dalam Tuhan Yesus. Selalu ada jalan keluar. Tidak ada pergumulan yang abadi dalam dunia ini, Tuhan. Tetapi Engkau-lah yang abadi, yang kekal. Dan kuasa-Mu yang tidak pernah berubah, yang selalu menyertai kehidupan setiap kami. Tuhan yang menjadi sumber penolong dalam kehidupan kami, Tuhan. Menurut waktu dan kehendak Tuhan, maka setiap pergumulan kami, Tuhan, Tuhan akan jawab. Ya Bapa, terima kasih, kami bersyukur Tuhan sudah pimpin jalannya ibadah persekutuan doa pada malam hari ini. Kami bersyukur telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ajarkan dan mampukan kami untuk menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Bersyukur untuk setiap umat-Mu yang dengan setia boleh terus belajar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bentar kami akan akhiri Tuhan persekutuan doa kami pada malam hari ini. Bapak, Ibu, Saudara, dan Oma yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Biarlah berkat di dalam Allah Bapa Sang Pencipta, langit dan bumi dan pencipta kita. Kasih karunia dan anugerah yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan kasih penghiburan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus akan terus memberkati kehidupan kita. Mulai malam hari ini sampai Maranatha. Yesus datang untuk kali yang kedua, menjemput kita sebagai saleh-salehnya. Yang percaya sama-sama katakan, Amin. Amin. Ya, ibadah selesai.
Terima kasih Oma, Pak Kim Sem, Bu Leni, dan kita semua. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Malam. Malam. Kenapa?